Kita klik menu laporan neraca. Di sini akan terlihat nih seluruh kekayaan dari bisnis kamu. Total transaksinya dia 5 juta. Nah, nanti kamu harus pisahkan ini bayarnya secara cash, secara transfer, atau dia ngutang. Apa itu beban? Apa itu persediaan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Dimana kali ini kita nggak akan jawabin pertanyaan karena kita bakal ngajarin kamu cara membuat laporan keuangan. Oke, sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal, dimana hari ini kita nggak akan jawabin pertanyaan. Kenapa? Karena kita bakal ngajarin kamu bagaimana cara membuat laporan keuangan. Jadi kita hari ini bakal butuh tools, butuh laptop gitu ya. Mana laptopnya, tim admin? Boleh dibantu? Thank you. Oke, buat kamu di rumah yang lagi nonton, kamu juga harus sambil menyiapkan laptop ya. Kenapa? Karena kita bakal langsung praktek untuk membuat laporan keuangan. Ayo, kita mulai. Oke, untuk membuat sebuah laporan keuangan, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kami sudah menyiapkan sebuah format Excel gitu ya. Kamu bisa klik link di bawah, kamu bisa download untuk format Excel-nya. Dan nanti kamu bisa ikuti kita untuk cara membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Oke, kita mulai. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kita harus pergi ke master akun. Apa sih fungsinya master akun? Nah, gini. Jadi dalam sebuah laporan keuangan, hal pertama yang harus kita tentukan adalah struktur akun. Apa sih itu akun? Oke. Contoh, di video sebelumnya kami sudah menjelaskan terkait dengan 4 rekening yang harus kamu miliki. Nah, setiap rekening itu harus terdaftar. Rekening penerimaan, rekening penampungan, rekening operasional itu harus terdaftar. Nah, itu satu rekening, satu akun gitu ya. Terus kemudian ada lagi akun penerimaan, akun pendapatan. Nah, nanti kamu tentuin untuk pendapatan produk A akunnya apa, produk B akunnya apa, produk C akunnya apa. Nanti kamu sesuaikan dengan masing-masing bisnis kamu. Nah, ini sebagai contoh kita sudah buatkan beberapa contoh akun gitu ya. Di sini ada cash on hand, ada bank, banknya juga sudah terdaftar apakah bank saya nggak sebutkan namanya gitu ya, atau bank X, bank Y, bank Z gitu, harus dicatatkan dan dituliskan nomor rekeningnya juga. Kemudian juga untuk pendapatan, kamu bisa tuliskan pendapatan brand A, brand B, brand C gitu ya, seperti ini. Terus kemudian juga ada untuk pengeluaran. Nah, pengeluaran bisa kamu kelompokin nih. Ada beban diskon, beban sewa, beban gaji, beban operasional, semuanya harus kamu catatkan di master akun. Begitu. Itu langkah pertama. Oke, setelah kamu menyelesaikan membuat master akun, mulai dari akun kas, akun bank, akun pendapatan, pengeluaran, dan lain sebagainya, setelah semua itu selesai, langkah kedua yang harus kamu lakukan, kamu harus masuk ke namanya input setoran modal. Ini juga kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, di mana langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memiliki catatan berapa modal yang kamu keluarkan dalam mendirikan bisnis kamu. Oke, taruhlah sekarang bisnis kamu sudah jalan gitu ya, sudah beroperasi, kamu baru mau merapikan catatan. Kamu harus list semua aset kekayaan yang dimiliki oleh bisnis kamu. Contoh, uang kas ada berapa, uang ada di rekening ada berapa, mesin nilainya hari ini ada berapa, kendaraan bermotor, semuanya kamu list, kamu catatkan dan kamu input ke sini. Nah, sekarang kita coba buatkan contohnya. Kita klik menu input setoran modal di sini. Selanjutnya kita input tanggal. Contoh bulan Februari tanggal 22 2025 misalkan gitu ya. Kita pilih jenis transaksinya. Nanti kita pilih di sini misalkan kita ada uang di bank X misalkan. Kita pilih banknya. Kita catatkan di sini saldo rekening bank X sebagai setoran modal. Kita tuliskan. Kemudian misalkan ada saldonya di sini 100 juta misalkan. Oke. Setelah itu kita submit.
Selesai. Begitu seterusnya, kamu catatkan semua modal yang kamu miliki, seluruh kekayaan yang kamu miliki, dan kamu inputkan ke dalam input setoran modal. Itu langkah kedua. Oke, tadi setelah kamu selesai menginputkan seluruh harta kekayaan dari bisnis kamu dan kamu inputkan ke dalam setoran modal, langkah ketiga yang harus kamu lakukan adalah kamu bisa cek hasil inputan kamu itu akan masuk ke dalam menu namanya laporan neraca. Jadi kita lihat ya. Kita klik menu laporan neraca. Di sini akan terlihat nih seluruh kekayaan dari bisnis kamu. Sebagai contoh nih, cash on hand atau uang yang ada di tangan gitu ya, nilainya sekian, kemudian ada di bank ini sekian, bank ini sekian, bank ini sekian gitu ya. Piutangnya ada berapa, hutangnya ada berapa, asetnya tanah, gedung dan lain sebagainya. Kamu akan memiliki rekap seluruh kekayaan dari bisnis kamu di dalam laporan neraca. Itu langkah ketiga. Oke, langkah keempat. Ini bagian yang paling penting. Kenapa? Dengan kamu sudah memiliki catatan modal atau aset atau kekayaan dari seluruh bisnis yang kamu miliki, langkah keempat atau langkah berikutnya yang paling penting adalah kamu harus mencatat seluruh transaksi keuangan kamu dari hal terkecil sampai hal terbesar. Mulai dari uang masuk dari customer atau pendapatan, itu kamu harus inputkan. Sekecil apapun, itu harus kita inputkan. Pengeluaran, mulai dari kamu mindahin dari rekening A ke rekening B, itu harus dicatat. Nanti kita tunjukin caranya gitu ya. Mindahin dari rekening A ke rekening B, kemudian narik uang dari rekening operasional, ditarik menjadi uang cash, harus dicatat. Kamu belanjakan uang itu menjadi barang, harus dicatat gitu ya. Kamu bayar gaji harus dicatat, bayar sewa harus dicatat, hal sekecil apapun harus dicatat. Sampai nanti kamu menemukan saldo di rekening ini harus sama dengan saldo yang ada di catatan gitu. Ini langkah keempat yang paling penting dan kita bakal ngajarin caranya satu persatu. Jadi kita mulai dari inputan yang pertama, yaitu input pendapatan. Jadi ketika kamu menerima uang dari customer, kita harus mencatat seluruh pendapatan itu di menu input pendapatan. Oke, kita akan masuk ke menu input pendapatan. Pertama, kita klik menu input pendapatan. Di sini akan terlihat tanggal transaksi gitu ya. Sebagai contoh, kita masukkan bulan Februari lagi, tanggal 22, 2025. Kemudian kita pilih jenis transaksinya. Nah, ini juga penting. Nanti kamu bisa sesuaikan nih akunnya, nanti kan kamu bisa atur nih brand A, brand B, brand C, atau kamu bisa atur sendiri itu menjadi misalkan produk A, produk B, produk C gitu ya. Kita pilih misalkan random saja, kita contohkan brand A misalkan, kemudian kita pilih keterangan transaksinya, misalkan pendapatan brand A atas penjualan produk X gitu ya. Keterangannya monggo kamu sesuaikan saja sesuai dengan transaksi di bisnis kamu, bebas. Kemudian total pendapatannya. Nah, ini kita harus masukkan total transaksi dari customer tersebut. Misalkan customer itu membeli barang nilainya 5 juta gitu ya. Total transaksinya dia 5 juta. Nah, nanti kamu harus pisahkan ini bayarnya secara cash, secara transfer, atau dia ngutang. Ini harus dicatat juga secara detail. Ini yang tadi selalu kami sering bilang bahwa pencatatan harus sesuai standar akuntansi. Jadi harus detail pencatatannya. Oke, misalkan dari 5 juta ini dia bayar cash-nya 0 misalkan ya, dia nggak bayar cash. Dia bayarnya transfer. Tapi transfernya baru 2,5 juta, separuhnya. Jadi ibaratnya mungkin ini DP dulu gitu ya. Nah, artinya separuhnya lagi adalah piutang. Dia belum bayar. Nah, ini akan lebih mudah nih. Ini yang selalu kami sampaikan bahwa dengan sekali inputan, teman-teman akan punya rekapan total pendapatan berapa, total uang di bank ada berapa, total piutang ada berapa dengan sekali input gitu ya. Oke, setelah selesai kita akan submit. Oke, itu untuk cara menginput inputan pendapatan. Langkah berikutnya, laporannya pergi kemana sih gitu ya. Nah, untuk pendapatan, laporannya akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi kita pindah ke laporan laba rugi. Kita klik menu laporan laba rugi untuk melihat transaksi yang tadi kita masukkan. Oke, tadi kita masukkan transaksi bulan Februari. Kita coba cek ya.
transaksi yang tadi kita inputkan untuk pendapatan brand A di bulan Februari sebesar 5 juta itu sudah terlihat. Nah, kelihatan nih kan, dari pendapatan 5 juta, customer bayar 2,5, piutangnya 2,5, pendapatan yang kita terima yang kita catatkan berapa? 5 juta apa 2,5? Ini terjawab nih ya, pendapatan yang kita catatkan adalah 5 juta. Kenapa? Itu sudah boleh kita akui 5 jutanya, walaupun 2,5-nya masih ngutang gitu ya. Nanti piutangnya ada di mana, itu tercatatnya ada di neraca. Kita bisa lihat nanti di laporan neraca, itu akan terlihat nih. Kita klik laporan neraca gitu ya. Ada penambahan piutang dari brand A sebesar 2,5. Ini walaupun sudah tertotal ya, karena kita sudah menginputkan ada transaksi sebelumnya. Kalau kita cek detail di dalamnya, 2,5 tadi itu sudah terakumulasi di transaksi piutang di brand A. Jadi itu untuk cara penginputan pendapatan. Oke. Setelah tadi kamu selesai menginputkan pendapatan, langkah berikutnya kami akan menyontohkan bagaimana caranya kamu menginput beban dan persediaan. Oke, ada pertanyaan nih, apa itu beban? Apa itu persediaan? Sebagai contoh nih ya, teman-teman beli apa ya, tisu misalkan ya. Tisu itu adalah barang beban, barang habis pakai. Jadi dicatatnya harus di beban. Contoh satu lagi, teman-teman beli gula, tapi belinya 5 karung gitu ya. Ini persediaan atau beban? Jadi gula 5 karung ini bisa jadi habisnya dalam hitungan bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Jadi teman-teman tidak bisa mencatatkan gula langsung sebagai beban, tapi harus sebagai persediaan. Yang mana nanti dia akan masuk ke neraca sebagai persediaan. Yang akan menjadi beban, dia akan keluar sesuai dengan beban pokok penjualan. Nah, mulai terbuka ya, mulai tahu nih, oh ternyata selama ini saya mencatat beli gula itu langsung sebagai beban, sesuai dengan uang yang keluar. Padahal nggak begitu, padahal teman-teman harus pisahkan pencatatan antara beban dan persediaan. Oke, kita akan contohin. Pertama, teman-teman klik dulu menu input beban dan persediaan. Kita contohkan lagi, pertama untuk beban dulu ya. Tanggalnya sama, kita bikin tanggal 2, bulan 2, tanggal 22, 2025 gitu ya. Jenis transaksinya kita pilih di sini, ada optionnya input beban cash atau transfer. Nah, ini juga dipisahin nih. Belanjanya secara cash apa transfer, harus dipisahin pencatatannya. Kenapa? Karena dia akan mengurangi saldo uang yang ada di tangan apa saldo bank gitu ya. Itu tadi ada jurnalnya di belakang ini tuh, ada jurnalnya gitu ya, lawannya tuh bank atau cash. Jadi kita harus pilih ini input beban transfer atau cash. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan gini juga nih, saya via teller gitu ya, itu juga transfer. Saya bayarnya pakai m-banking, itu transfer juga. Jadi kadang-kadang ada orang yang menganggap bahwa transfer itu hanya yang lewat teller gitu ya. Lewat m-banking itu juga transfer. Maksudnya adalah bayar pakai uang cash fisik atau bayar pakai uang yang ada di rekening bank, entah transfer via teller atau m-banking gitu ya. Jadi kita pilih contoh misalkan ini adalah input beban transfer gitu ya, kita bayar secara transfer. Akun beban kita pilih. Misalkan teman-teman ini beli beban operasional. Beban operasional itu contohnya apa tadi? Contohnya beli tisu. Beli tisu untuk operasional toko. Harganya tisu berapa sih? Paling harga tisu taruhlah 30.000 gitu ya, atau berapa? 15.000? 15.000 deh. Tisu 15.000. Kalau 15.000 kecil dicatat, harus. Sekalipun teman-teman hanya mengeluarkan Rp1.000, wajib dicatat. Jadi kita input lagi, kita submit. Oke. Laporannya masuk kemana? Kembali lagi, laporannya akan masuk lagi ke laporan laba rugi. Jadi coba kita lihat. Nah, di sini akan terlihat bulan Februari, teman-teman mengeluarkan tadi beban operasional sebesar 15.000, jadi total pendapatan kita tadi 5 juta, pengeluaran kita 15.000, ini net income kita di bulan Februari. Begitu selanjutnya, teman-teman harus menginputkan seluruh pengeluaran teman-teman, baik dari yang terbesar hingga terkecil. Itu untuk input beban. Yang kedua adalah input persediaan. Oke, kita akan contohkan sekarang tadi, input persediaan, kita kembali ke menu yang sama, yaitu di input beban dan persediaan, kita klik lagi tanggal,
Jadi ini bulan dulu ya teman-teman ya, bulan Februari tanggal 22 tahun 2025. Kita pilih lagi. Nah, bedanya di sini teman-teman. Bedanya di sini kita akan pilih pembelian persediaan secara cash atau transfer, itu kita pisahin lagi. Kita contohnya transfer gitu ya, beli persediaan secara transfer. Kemudian akun bebannya dipilih. Di sini juga perbedaannya terlihat. Kita pilih akun persediaan. Kita klik akun persediaan, kita input keterangannya, misalkan pembelian stok gula pasir berapa? 5 karung misalkan. 5 karung berapa ya? Saya nggak tahu nih harganya. Taruhlah 5 karung gula itu 1 juta gitu ya. Ini tebakan aja teman-teman, saya nggak tahu harga gula. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita submit. Begitu selesai, pertanyaan berikutnya, laporannya masuk mana? Nah, masuknya ke neraca. Oke. Bagi teman-teman yang nanya apa itu neraca, lihat video kita sebelumnya ya. Kita sudah jelasin jenis-jenis laporan keuangan. Nah, kita bisa lihat persediaan akan bertambah senilai 5 juta tadi. Nah, ini kenapa 385? Artinya sudah ada transaksi sebelumnya. Jadi 385 juta itu sudah termasuk tambahan persediaan yang tadi kita inputkan gitu ya. Itu untuk input beban dan input persediaan. Oke, setelah tadi kita selesai input pendapatan, pengeluaran, dan persediaan gitu ya. Selanjutnya kita akan mengajarkan bagaimana cara menginput transaksi pembelian aset. Nah, di sini nih, kita tadi sudah menjelaskan di video-video sebelumnya, sudah menjelaskan apa perbedaan aset sama beban gitu ya. Pencatatannya pun juga terpisah. Di sini akan kita lihatkan bagaimana pemisahan pencatatan aset dan beban gitu ya. Kita akan masuk ke menu input pembelian aset. Kita masuk, kemudian kita klik. Tanggalnya jangan lupa bulan Februari tanggal 22 tahun 2025 gitu ya. Kita pilih jenis pembayarannya, cash apa transfer, itu wajib. Kita contohkan sekarang cash deh ya, tadi ada transfer, sekarang kita contohin membayarnya via cash. Kemudian jenis transaksinya adalah kita misalkan beli kendaraan bermotor gitu ya. Taruh kita lagi mau beli motor nih untuk operasional bisnis kita gitu ya. Pembelian kendaraan kendaraan bermotor merek XX untuk operasional gitu ya, untuk operasional. Nilainya taruhlah berapa? Motor 15 juta gitu ya. 15 E6. Kemudian kita submit. Oke. Pertanyaan berikutnya juga, setelah selesai kita submit, laporannya perginya kemana? Apakah dengan kita mengeluarkan uang 15 juta untuk membeli aset, apakah itu langsung menjadi beban? Enggak. Dia masuknya ke laporan neraca, akan menjadi penambahan aset di kita. Kita lihat sekarang laporan neraca, akun kendaraan bermotor kita akan bertambah sebesar 15 juta. Kita lihat di sini, sudah terlihat aset kita bertambah sebesar 15 juta. Nah, ini yang selalu kami bilang ada akun yang nanti menjadi beban tuh namanya beban depresiasi atau beban penyusutan, di mana si motor ini nilai 15 jutanya akan dibagi selama 5 tahun dan itu akan menjadi beban penyusutan atau beban depresiasi setiap tahunnya yang dicicil selama 5 tahun. Itu untuk input pembelian aset. Oke, selanjutnya di awal tadi kami sudah sampaikan bahwa semua transaksi dalam bisnis kamu harus tercatat. Mulai dari kamu pindahkan saldo, itu harus dicatat. Kamu punya 4 rekening, misalkan 4 rekening gitu ya. Rekening A pindah ke rekening B, itu harus dicatat. Atau misalkan ada customer bayar secara cash gitu ya. Boleh nggak itu langsung dibelanjakan, jadi beban? Nggak boleh, kamu harus catat dulu. Kamu harus pindahkan dulu dari cash on hand pendapatan pindah ke cash on hand pengeluaran. Itu boleh, nanti ada cara nyatetnya gitu ya. Atau kamu setorkan dulu ke rekening penampungan. Dari cash on hand pendapatan, uang ada di tangan dari customer gitu ya, uang fisik maksudnya, kemudian kamu setorkan dulu ke rekening penampungan atau rekening pendapatan, itu harus dicatat.
Nah, nyatetnya di mana? Nyatetnya itu ada di menu input pindah buku dan piutang, gitu ya. Jadi ada dua. Di sini pindah buku dan penerimaan piutang. Kita klik menu input pindah buku dan piutang. Kita contohkan dulu untuk transaksi pindah buku, gitu ya. Mulai dari tanggal lagi sama bulan Februari tanggal 22 2025. Jenis transaksinya kita pilih. Nah, ini. Misalkan kita mau tarik uang penarikan cash dari rekening ATM beban. Contoh, kita punya rekening operasional. Itu rekeningnya misalkan dipegang oleh tim, gitu ya. Kemudian dari rekening itu ditarik menjadi uang tunai, gitu ya. Ini namanya penarikan cash dari rekening ATM. Itu juga harus dicatat ya? Harus. Kenapa? Untuk mengontrol posisi saldo kita ada di mana. Uangnya itu ada di rekening, ada di cash di tangan, sudah dibelanjakan, atau di mana, gitu ya. Itu harus tercatat semuanya. Oke, kita contohkan penarikan cash dari rekening, misalkan tarik tunai untuk operasional, misalkan. Nilainya berapa? Nilainya 1 juta, misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita submit. Begitu seterusnya, seluruh pemindahan buku, baik cash pindah ke rekening, dari rekening ditarik tunai, dari rekening ke antar rekening, itu semuanya harus dicatat. Nanti transaksinya ada di mana? Muncul laporannya ada di mana? Munculnya di neraca. Nanti akan terlihat tuh. Kita lihat di neraca, gitu ya. Dan di laporan cash flow akan terlihat juga pemindahan antara saldo yang ada di atas, ini akan bergerak nih. Nanti permainannya ada di sini nih. Antara cash yang atas, bank, dia akan saling pindah. Gitu. Ini yang harus teman-teman pastikan. Setiap closing akhir bulan harus dicek. Cek betul-betul uang cash yang ada di tangan, uang di kasir misalkan, gitu ya. Begitu closing, cek itu uang yang di kasir, itu uang yang ada di catatan. Harus sama. Hitung uang yang ada di rekening, saldo, rekening koran yang ada di rekening, dan hitung uang yang ada di catatan laporan keuangan harus sama, harus balance. Itu yang teman-teman harus lakukan setiap closing akhir bulan. Itu untuk input pindah buku, gitu. Selanjutnya adalah input piutang. Ini ada di menu yang sama. Nah, seperti tadi contoh di awal, begitu ada pendapatan teman-teman, ada orang bayarnya baru separoh. Kemudian dia pelunasan. Nyatanya gimana? Nah, di sini. Jadi kita contohkan tanggalnya sama ya. Bulan dulu, bulan Februari tanggal 22 2025, kemudian jenis transaksinya kita pilih lagi. Nah, pencairan piutang transfer atas brand mana? Tadi kan ada brand A tadi ya, customer-nya bayar via cash. Nah, begitu pelunasan dia bayar transfer. Nah, kita pilih pencairan piutang atas brand A via transfer. Nah, kita klik menu ini, kita tulis pelunasan atas nama XX, gitu ya. Transaksi tanggal berapa? Tanggal sekian. Kita tuliskan tadi berapa? 2,5 ya. Di awal 2,5, dia punya piutang 2,5, dia lunaskan nih di tanggal 22 Februari, gitu ya. Di submit. Oke, laporannya akan masuk ke neraca. Kenapa? Karena tadi di awal kita sudah mengakui pendapatannya langsung 5 juta. Pendapatannya kita akui 5 juta nih. Begitu dia pelunasan, pendapatan kita nambah lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu menjadi pengurang piutang. Adanya di neraca lagi. Kita bisa lihat di laporan neraca. Tadi yang laporan piutang kita ini ada 2,5-nya. Tadi sekarang udah berkurang. 2,5-nya sudah menjadi cash. Sudah pindah jadi, jadi transfer. Jadi bank tadi ya. Jadi uang. Sudah pindah dia ke atas ini. Jadi awalnya di sini pindah ke sini, gitu ya. Jadi dia nggak main di laporan laba rugi lagi, tapi mainnya di laporan neraca. Begitu. Oke, itu kita sudah ajarkan semua cara menginput laporan keuangan. Yang paling penting yang harus kami ingatkan lagi adalah bagaimana caranya kamu mencatat seluruh transaksi keuangan tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Hal terkecil pun harus kamu catat, gitu ya. Jadi pendapatan, beban, persediaan, pindah buku, setoran modal tadi di awal, gitu ya, dan lain sebagainya harus kamu catatkan secara rapi. Kemudian laporannya,
cara membaca laporan. Jadi mungkin kayaknya kita akan ajarkan di video berikutnya bagaimana cara membaca laporan neraca, menganalisisnya gitu ya, laporan laba rugi, laporan cash flow. Nanti kita akan ajarin bagaimana caranya teman-teman untuk membaca dan menganalisis sebuah laporan keuangan. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman membuat sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Buat teman-teman yang mau format laporan keuangan yang persis dengan yang kami sampaikan tadi, kami sudah sematkan ada link di bawah, tinggal download. Teman-teman bisa memiliki sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Itu aja, thank you. Subscribe, comment, like, and share. Thank you, bye-bye.